Baik, ini adalah bagian terakhir ya untuk materi threshold. Jadi yang pertama adalah global threshold, yang kedua uh, adaptive threshold, dan yang terakhir ini adalah Otsu threshold. Sebenarnya masih ada banyak metode threshold ya, tapi untuk mata kuliah PCD ini dibatasi untuk 3 jenis threshold ya. Nah, Otsu threshold tujuannya untuk apa? Otsu threshold tujuannya untuk melakukan binarisasi ya, membagi image supaya menjadi mana yang background dan mana yang foreground ya. Kalau di global threshold kita tentukan nilainya T berapa, kemudian itu yang dijadikan dasar untuk menjadikan satu pixel apakah background atau foreground ya. Kalau di Otsu threshold ini nilai T itu didapatkan secara otomatis ya. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan ada satu citra ya, ada satu citra dengan intensitas 5 ya, putih, kemudian 4, 3, 2, 1 dan 0 hitam ya. Ini citranya seperti ini ya. Ini pixelnya ya, masing-masing kotak mewakili satu pixel. Nah, ini adalah uh, histogram ya, histogramnya. Jadi misalnya pixel 0 ini ada 8 ya. Ada sebanyak 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kemudian pixel putih misalnya ada sebanyak 5 atau 4 ya, 4 ya. 1 2 3 4. Nah, ini histogramnya ya. Histogramnya tersusun seperti ini. Nah, bagaimanakah Otsu bisa mencari ya? Bagaimana Otsu bisa mencari supaya nilai dari T itu seoptimal mungkin gitu ya, artinya seimbang gitu ya antara foreground dan backgroundnya. Nah, Otsu itu sebenarnya mencari nilai T atau threshold itu dengan cara meminimalkan variasi antara pixel background dan foreground ya, meminimalkan variasi antara pixel hitam dan putih ya. Variasi itu apa? Variasi itu kalau di statistik ya, variance ya, variance. Jadi kalau nilainya sama semua itu variasinya 0 gitu ya. Tapi kalau nilainya berbeda ya, satu tinggi satu rendah, satu tinggi satu rendah, itu variansnya atau variasinya besar gitu ya. Ada rumusnya. Nah, rumusnya varians seperti ini ya. Varians itu adalah ya 0 atau rata-rata ya, rata-rata dikurangi dengan weight ya. Ini weightnya dapat dari mana? Weightnya dapat dari uh, jumlah ya, jumlah uh, pixel ya. Ini contoh kita mencoba untuk me, mengasumsikan ya bahwa yang menjadi background adalah warna nomor 0, warna nomor 1 dan warna nomor 2 ya. Warna 0, 1 dan 2 itu background, kemudian warna 3, 4 dan 5 itu foreground ya. Kita menghitung nilai W-nya atau bobotnya adalah 8 jumlah warna 0 ya, ditambah 7 jumlah warna 1 ditambah 2 jumlah warna 2 dibagi dengan 36. 36 apa? 36 adalah ukuran dari jumlah total pixelnya ya, jumlah total pixelnya. Dapatlah kita nilai W atau bobot ya. Di sini kita menyebut sebagai ini adalah bobot untuk background ya, bobot untuk background. Lalu kita hitung rata-ratanya ya, rata-ratanya. Warna pixel 0 muncul 8 kali ya. Pixel 0 muncul 8 kali, 0 kali 8. Pixel 1 muncul 7 kali ya, 1 kali 7. Warna pixel 2 muncul 2 kali, 2 kali 2 dibagi dengan totalnya 8 tambah 7 tambah 2 17. Ini kita sebut sebagai rata-rata dari background ya, min dari background. Nah, variance kita dapatkan dengan cara min ya, penjumlahan dari min dikurangi dengan rata-rata ya. Min ini minnya dikurangi pixel ya, warna pixelnya dikurangi rata-rata, warna pixelnya 0 dikurangi rata-ratanya ya, dikali dengan bobotnya ya. Warna pixelnya dikurangi rata-rata dikuadratkan dikali dengan bobot, ditambah dengan warna pixelnya dikurangi ya, dikurangi rata-rata dikuadratkan dikali dengan jumlah pixelnya, bukan bobot, jumlah pixelnya ya. Kemudian
warna rata-rata, ya, warna pikselnya dikurangi dengan rata-ratanya, ya, rata-ratanya dikali dengan pikselnya, ya, dibagi dengan 17. Itu menunjukkan varians, ya. Bayangkan ketika tidak ada variasi sama sekali, ya, misalnya cuman 2, 2, 2 semua, maka akan didapatkan variansnya itu kecil sekali, ya. Dalam kasus ini didapatkan warna varian atau variansnya adalah 0,4637, ya. Artinya ada variasi antara warna gelap, ya, 0, ada variasi antara warna 1, ada variasi antara warna 2, ya. Ada variasi jumlah begitu, ya. Nah, untuk foreground caranya juga sama. Kita asumsikan foregroundnya warna piksel nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, ya. Kita hitung bobot untuk foreground, kita hitung min rata-rata untuk foreground, ya. Minnya tentu lebih tinggi, ya, karena pikselnya di sini juga lebih tinggi. Kemudian kita lakukan perhitungan variansnya, ya. 3 adalah piksel intensitas piksel 3 dikurangi rata-rata, dikuadratkan, dikali dengan 6 jumlahnya, terus ditambah semua dibagi dengan 19, hasilnya ini, ya, 0,51. Nah, itu semua sebenarnya harus dilakukan untuk semuanya, begitu, ya. Untuk mentesting, ya. Bagaimana kalau misalnya threshold itu 0? Kalau thresholdnya 0, maka bobot pada background 0, ya. 0, ya. Kalau thresholdnya 0, ya. Bobot untuk background 0, minnya juga 0, ya. Nggak ada yang dirata-ratakan, ya. Variannya juga 0, ya. Nggak ada variasinya, orang nggak ada datanya, begitu, ya. Itu untuk background, ya. Kemudian untuk foregroundnya, ya. Berarti foregroundnya weight-nya 1, ya. Weight-nya 1 dapat dari mana? Ya, dari sini, ya. Berarti semua pikselnya ditambah dibagi dengan 36. Hasilnya 1, ya. Hasilnya 1, ya. Kemudian min foreground-nya dihitung, ya, rata-rata min, kemudian dihitung variansnya. Nah, tujuan dari Otsu threshold adalah meminimalkan, ya, mencari nilai yang paling minimal dari within class variance. Within class variance dapat dari mana? Within class variance itu dapat dari WB dikali variance ditambah WF dikali variance. Jadi penjumlahan dari WB dan variance ditambah dengan WF kali variance itu hasilnya within class variance, ya. Contoh, kalau ini untuk T sama dengan 0, ya. Kalau T sama dengan 1, artinya diasumsikan background-nya adalah 1, ya. Background adalah hitam. Kemudian warna selain 0 itu dianggap sebagai foreground, ya. Kita lihat apakah ini juga merupakan threshold yang seimbang, begitu, ya. Yang minimal within class variance-nya, ya. Dihitung nilai dari bobotnya 0,222, ya. 0,222. Kemudian minnya 0, ya. Minnya 0. Kenapa kok bisa 0? Ya, karena minnya adalah 0 dikali 8, ya. 0 kali 8 dibagi 1, 0, begitu, ya. Minnya 0, karena minnya 0, variannya juga 0, ya. Nggak ada variasinya, orang cuma 1 kok, ya. Cuma satu warna ini, ya, nggak ada variasinya 0, ya. Sedangkan untuk foreground-nya berarti mulai warna nomor 1 sampai dengan warna nomor 5, ya. Ketemu foreground, bobot untuk foreground, ketemu min untuk foreground, kemudian ketemu variance untuk foreground, ya. Within class variance-nya bagaimana? Tentu WB dikali variance dari B, ya. WB dikali variance dari B ditambah dengan WF dikali variance dari WF, ya. Variance dari F atau foreground, ya. Jadi 0,222 dikali 0, 0, kemudian ditambah dengan 0,7778 ditambah 1,9639, ya. Setelah ketemulah within class variance-nya 1,5 sekian, ya. Demikian diulangi untuk yang T sama dengan 2, ya. T sama dengan 2 artinya diasumsikan background-nya adalah 0 dan 1, ya. Kalau 0 dan 1, maka WB-nya dihitung ketemu sekian, MB-nya dihitung ketemu sekian, variance-nya dihitung ketemu sekian. Demikian juga untuk foreground, dihitung, lalu kemudian didapatkan nilai within class variance-nya WB dikali variance ditambah dengan WF dikali variance-nya foreground, dan ketemulah
0,5561. Ya. Kemudian diasumsikan lagi, ya, kita mencoba manakah yang paling kecil dari within class variance-nya. Nah, untuk yang T sama dengan 3, dihitung ya, foreground, bobotnya min variance, kemudian untuk foreground, bobot min variance ya, kemudian dihitung within class variance-nya ketemu 0,49, demikian juga untuk T sama dengan 4 ya, diasumsikan ya, kalau background-nya warna 0, 1, 2, 3, bagaimana ya, ketemu within class variance-nya 0,9779. Terakhir, kalau T-nya sama dengan 5 atau dibuat 0 sampai 4 itu adalah background dan 5 adalah foreground, ketemulah within class variance-nya 2,2491 ya. Kita bisa coba juga dengan T sama dengan 6 ya, ketika semua dijadikan background ya, semua dijadikan background, tidak ada foreground-nya ya. Tentu udah pasti nggak seimbang gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai yang paling kecil adalah ketika T sama dengan 3 ya. Artinya threshold sama dengan 3 ya, threshold sama dengan 3 itu yang paling optimum gitu. Yang paling optimum, variance-nya yang paling optimum ya. Kalau kita terapkan hasil dari threshold-nya adalah ya seperti ini ya, seperti ini. Jadi dari citra ini ya, ketika dilakukan threshold dengan menggunakan Otsu threshold, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi yang putih ini adalah foreground ya, yang hitam adalah background-nya gitu. Dapat dari mana? Dari nilai variance yang paling kecil gitu ya. Nah, ini contoh ya penerapan untuk variance untuk Otsu ya. Bayangkan satu image dengan noise seperti ini. Kemudian diminta untuk melakukan thresholding gitu ya. Berapa nilai T yang akan kita dapatkan gitu. Berapa nilai T yang kita pasang gitu ya, untuk kita bisa memisahkan antara background ini dan foreground ini ya. Kalau kita menggunakan Otsu langsung gitu ya, maka kita bisa mendapatkan kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Lumayan gitu ya, kita bisa lebih jelas melihat objek foreground-nya gitu ya. Kenapa masih ada bintik-bintiknya? Karena memang citra aslinya bernoise atau noise-nya banyak gitu. Sehingga untuk menghilangkan noise ya kita kasih Gaussian ya. Kita kasih Gaussian filter, noise-nya berkurang, kemudian kita kita jalankan Otsu dan kita bisa memisahkan ya. Memisahkan antara background dan foreground dengan lebih baik ya. Ini contoh lain ya, contoh lain. Jadi kalau original noise ini contoh yang sama ya, contoh yang sama. Histogramnya seperti ini ya. Nah, ada noise-nya, histogramnya seperti ini. Kalau dilakukan global thresholding, ya, ini dengan mengambil angka 127 untuk T-nya, maka didapat hasil seperti ini. Ya. Kalau nggak dilakukan Otsu thresholding tanpa menggunakan histogram, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kalau diberikan Gaussian, nah histogramnya seperti ini. Ya. Kalau diberikan Gaussian ya, lebih mudah untuk kita mencari nilai dari T, gitu ya. Nah hasilnya seperti ini. Ya. Seperti itu. Saya akan tunjukkan demo ya di Python bagaimana kita bisa menerapkan Otsu thresholding ya untuk di Python ya. Ya, kita lanjutkan untuk codingnya ya. Kalau untuk Otsu thresholding itu nggak sulit gitu ya. Kalau di Python ya, misalnya kita baca suatu image ya, image pakai OpenCV ya, imread. Saya ambil contoh misalnya front shop ya, frontshop.png. Kita konversi ke grayscale ya, ke grayscale seperti ini. Kemudian kita bisa memanggil Otsu thresholding itu cukup dengan menggunakan seperti ini. Ya, misalnya ini X ya. Kemudian hasil dari thresholding atau result ya, sama dengan cv2 titik threshold begini. Kemudian yang mau di threshold apa? img. Kemudian nilai thresholdnya ini kalau global threshold seperti ini ya. Tapi kalau Otsu ya sama gitu. Tapi di sininya cv2 titik trace t th
trace gini ya, trace binary ditambah dengan cv2 titik trace otsu. Nah, otsu ya. Kemudian ya seperti ini aja ya. Kemudian kita bisa langsung plt titik imshow dari res, kita berikan gray ya supaya tampilannya gray, plt titik show ya. Nah, seperti ini. Ini hasil dari otsu ya, hasil dari thresholding menggunakan otsu ya. Nah, assignment untuk kalian ya, untuk otsu threshold ya. Otsu threshold ini kalian gunakan gambar yang kalian pakai di assignment sebelumnya ya. Gunakan gambar di assignment sebelumnya. Di foto ya, di assignment yang pertama ya, assignment pertama. Kemudian kalian lakukan otsu threshold tanpa Gaussian filter. Kemudian lakukan otsu threshold, artinya kalian harus melakukan setelah Gaussian. Jadi setelah di Gaussian filter baru dilakukan otsu ya. Bandingkan antara kedua gambar ini ya, hasilnya dibandingkan antara kedua gambar ini ya. Kalian screenshot atau kalian submit untuk gambar nomor 2 dan gambar nomor 3. Gambar originalnya ya, gambar original plus gambar nomor 2 dan gambar nomor 3 ya. Itu ya, jadi assignment kalian kalau mau di total ya ada 4 ya. Di setiap video saya berikan assignment ya. Silakan dikerjakan. Ini bagian terakhir ya dari threshold ya. Di materi berikutnya kita udah masuk ke materi yang baru yaitu segmentation ya. Sampai ketemu di video berikutnya.